adalah wanita 20 tahun datang ke IGD karena keluar perdarahan pervagina disertai nyeri perut hebat sejak 3 jam yang lalu. Pasien sudah terlambat haid sejak 2 bulan. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 100/60 mm raksa, nadi 103 kali per menit, nafas 22 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Ostium uteri eksterna terbuka dan teraba jaringan. Tes kehamilan positif. Diagnosis pada kasus ini adalah, kalau dilihat dari kasus ini, curiganya ke abortus. Kenapa? Karena pada keluhan pada kasus ini adalah keluar perdarahan pervagina, disertai juga nyeri perut hebat sejak 3 jam lalu. Nah, pasien sudah terlambat haid sejak 2 bulan. Terus didapatkan juga ostium uteri eksterna terbuka dan teraba jaringan, disertai tes kehamilan yang positif. Ini mengarah ke abortus, di mana definisi abortus adalah ancaman atau pengeluaran janin atau hasil konsepsi yang kurang dari 20 minggu. Kalau pada soal ini didapatkan perdarahan pervagina disertai dengan nyeri perut hebat, kemudian pasien juga sudah terlambat haid sejak 2 bulan disertai dengan tes kehamilan yang positif. Terlambat haid sejak 2 bulan ini berarti kurang dari 20 minggu. Untuk ostium uteri eksternanya juga terbuka dan teraba jaringan. Terus kita cari ini termasuk abortus yang jenis apa. Jadi jenis-jenis abortus ini ada 5, imminent, incipient, incomplete, complete, dan misabortion. Untuk yang imminent atau ancaman, ini masih bisa diselamatkan, di mana ciri-ciri perdarahannya sedikit, sedang, nyerinya sedang, serviknya tertutup, terus tidak ada jaringan yang ekspulsi, uterusnya juga sesuai kehamilan. Incipient ini perdarahannya banyak, lebih banyak daripada imminent. Nyerinya juga lebih hebat daripada imminent. Serviknya terbuka, jaringannya tidak ada ekspulsi, uterusnya sesuai usia kehamilan. Kalau yang incomplete, perdarahannya banyak, sama dengan incipient. Nyerinya juga hebat, sama dengan incipient. Serviknya juga terbuka, sama dengan incipient. Tetapi pada incomplete ini sudah ada ekspulsi sebagian dari jaringannya. Uterusnya sesuai usia kehamilan. Sedangkan kalau yang complete berarti sudah terjadi ekspulsi seluruh jaringan tersebut. Jadi pada complete ini perdarahannya biasanya sedikit. Terus kemudian nyerinya juga sedikit, serviknya terbuka atau bisa juga tertutup. Jaringannya sudah terjadi ekspulsi seluruh jaringan. Uterusnya lebih kecil dari usia kehamilan karena seluruh jaringan sudah terekspulsi. Yang terakhir, misabortion. Perdarahannya tidak ada, nyerinya tidak ada, serviknya sudah tertutup, serviknya ini tertutup sehingga janin yang mati masih belum dikeluarkan. Dan janin yang mati ini masih di dalam uterusnya. Tetapi ukuran uterus lebih kecil daripada usia kehamilannya. Kalau dilihat dari soal ini tadi, yaitu dilihat adanya perdarahan pervagina disertai nyeri perut hebat. Nyeri perut hebat berarti bisa antara incipient ataupun incomplete. Terus dilihat juga perdarahannya banyak, serviknya juga masih terbuka. Nah, sedangkan pada soal ini tadi didapatkan teraba jaringan, berarti lebih mengarah ke incomplete karena sudah terjadi ekspulsi sebagian jaringan. Jadi jawabannya adalah B, abortus incomplete. Terus bagaimana tata laksananya? Tata laksana dari jenis-jenis abortus ini berbeda. Kalau yang imminent atau abortus ancaman, karena janinnya masih bisa dipertahankan, maka tata laksananya pertahankan kehamilan dengan cara tirah baring. Kalau yang incipient, karena ini sudah tidak bisa dipertahankan, maka tata laksananya adalah mengeluarkan hasil konsepsi. Bisa dibantu dengan ergometrin atau oksitoksin. Kalau yang incomplete, dilihat dulu berapa minggu usia kehamilannya. Kalau kurang dari 16 minggu, dilihat juga ada perdarahan atau tidak. Kalau tidak ada perdarahan, maka dapat dilakukan forceps cincin atau forceps jari. Jadi seperti ini forceps cincinnya.
Kalau kurang dari 16 minggu disertai dengan perdarahan hebat, maka dilakukan aspirasi vakum manual. Alatnya seperti ini. Jika lebih dari 16 minggu, maka diberikan oksitoksin. Kalau yang abortus komplit, tata laksananya kan jaringan sudah keluar semua. Jadi tata laksananya hanya konseling saja. Kalau yang miss abortion, dilihat dulu berapa minggu. Kalau kurang dari 12 minggu, maka dilakukan AVM atau juga kuret. Jika usia kehamilannya 12-16 minggu, dilakukan kuret. Kalau usia kehamilannya lebih dari 16 minggu, diberikan oksitoksin. Jadi kalau pada kasus ini tadi, karena usia kehamilannya 2 bulan atau 8 minggu, maka dilihat ada perdarahan atau tidak. Kalau pada kasus ini kan ada perdarahan, maka dilakukan AVM.